Yesus Tuhan, bukan ajaran Yesus. Yesus ilahi, bukan ajaran Yesus. Yesus penyaliban terhadap Yesus, pembunuhan terhadap Yesus, bukan ajaran Yesus. Poligami dosa, memberkati pasangan sesama jenis halal kalau di Kristen. Dosa mana Itu. ada? Mana Ada, Pak, ada ini. ayatnya? Ada. Makanya Paus Fransiskus menyatakan para pastor Katolik masa dapat oknum memberkati dibilang pasangan ayat? sesama jenis. Terus gimana itu? Oknum dibilang ayat. Oh, Paus oknum. Paus itu, Pak. Lihat ini. Mana Lihatlah ada? dari buahnya. Memberkati pasangan sesama Makanya, jenis boleh, nggak Kalau dosa. Alkitab salah, kenapa lo jiplak? Ayo, Al-Quran jiplak Alkitab, ayo. Oh, jadi bebas Enggak. salah. Jadi bebas salah. Jiplak apa? Nabi-nabi Alkitab semua. Ya. Semesta Alkitab semua. Lo Orang kok ada Yahudi di ngomong Al-Quran? kalian nyolong, Pak. Jiplak tuh. Iya. Lah, kami Orang Yahudi. Yahudi ngomong kalian nyolong. Orang Yahudi ngomong nyolong perjanjian lama itu. Hari colongan Iya, itu. nah, itu Hasil Yahudi colongan Islam. kata orang Yahudi. Kok ketawa? Kami mah Yahudi tong. Kitabnya, nabi-nabi Pak, Yahudi. gini, Pak. Ngapain Pak. Arab? Pak, kalau ketawa jangan kayak orang idiot, Pak. Nggak nyambung. Ketawa Nabi-nabi idiot itu, Yahudi Pak. tuh. Tuhan tuh Yahudi tuh, bukan Arab. Iya, Nggak ada yang Yahudi Arab tuh. nyolong kalian ngomongnya. Ngapain baca kitab Orang Kristen Arab? nyolong. Ngapain baca kitab Arab tuh? Ya, Terus Kristen ngapain bener nyolong? dong. Yahudi kitabnya. Ngapain nyolong? Lihat dari buahnya. Kitabnya orang Yahudi. Bukan roh kardus. Kan Kristen dari Yahudi. Jelas kalau kami mah. Yesus Mereka Tuhanmu orang mana? murid Yesus. Yahudi. Yesus Tuhanmu orang Kristen mana? kan? Ya, Yahudi dong. Tuhanmu orang. Bukan Arab. Sorry ya, Arab Oh, Tuhanmu setan. orang. Kalau Tuhannya Yesus orang atau bukan? Nah, lihat. Keren. Yahudi Lihat, top. inilah Kristen. Bukan Ciri, Arab. ciri dong. khas ini Kang Chan. Ciri Kitab khas Arab ketawanya nggak orang ada. idiot kayak gini ya. Nabi Arab ini nggak Kristen. ada. Kristen Palsu. banget ya. Udah. Nabi yang udah, benar tuh Yahudi. habis. Tuhan yang benar Nggak Yahudi. level sih. Inilah Arab. teman-teman sekalian. Inilah alasan Tuhan Yesus kenapa yang ngomong orang-orang di pada Yohanes keluar 4:22. jadi Kristen. Lihat. Keselamatan Inilah. dari Yahudi. Itulah alasan kenapa orang-orang pada keluar dari Kristen. Seorang ibu, saya lihat testimoninya, seorang ibu dia tidak mau anaknya menjadi seperti orang-orang yang kayak tadi. Nggak mau dia. Seriusan. Teman-teman sekalian, kata Yesus aja, lihatlah dari buahnya. Lihat dari buahnya. Anda buka Lukas pasal 18, 29, 30, Yesus mengajarkan poligami. Ada seorang profesor namanya Barbara Tering meneliti Yesus puluhan tahun. Bukan seperti kalian yang dapat ilmu Yesus dari gereja doang. Apa kata dia? Yesus punya istri 2. 16. Coba di-mute lagi Selaban Itu tolong di-mute itu silaban itu. Ya. Selaban mute. Yesus punya istri 2. Istri pertama namanya Maria Magdalene. Istri kedua namanya Lydia. Yes, karena kata teman-teman Kristen, Yesus sepenuhnya manusia. Karena dia sepenuhnya manusia, dia punya gairah. Punya gairah. Dia punya kayak Bro Admin. Bro Admin kalau sudah malam repot ya. Mana? Tapi karena dia punya istri, Bro Admin istrinya 3. Yang ketahuan cuma 1. Bang. Bener nggak Bang? Bro Admin? Enggak lah. CRK begitu. Kekuat dia. Bro Admin kan sama itu kan satu denom. enggak toh gini loh. Lah ini yang salah. Generalisasi itu salah. Gak ada generasi cuma mereka sama Bro Admin doang berdua. Nah, iya karena Generalisasi. misalnya nih karena RK ternyata poligami atau oknum Gak ada RK nggak poligami. jadi orang Kristen semua. RK itu nggak poligami. Tadi RK katanya itu istri- sedang tiga. mengajarkan Bible. Bukan tadi katanya istrinya 3 gitu loh, bukan Amsal, karena Yang ketahuan 1. Amsal ya Kang. Amsal, ya. Saudara-saudara sekalian, begini apa yang terjadi? Begini, teman-teman Kristianis kali ini sudah kehabisan akal. Bagaimana cara menghalangi perkembangan Islam? Lalu dibuatlah konsep yang mulia, yaitu poligami. Kenapa mulia? Karena dia dipraktikkan oleh Abraham, dipraktikkan oleh Yakub, dipraktikkan oleh Musa, dipraktikkan oleh Yesus, dipraktikkan oleh para nabi, termasuk Nabi Muhammad. Salomo berapa? 700 per 300. 1000. 1000. 300 itu gundik.
Gundik. Kok nggak ribut di hotelnya? banyak banget, banyak banget. Nah, dipraktekkan oleh semua. Lalu orang-orang Kristen bagaimana cara menghalangi Islam nih? Kita angkat konsep poligami, lalu kita bunuh konsep poligami itu, sehingga yang melakukan poligami jangan kau masuki itu. Siapa? Muhammad, kata dia begitu. Dia tidak ngaca apa? Yesus Tuhannya ngajarin poligami. Yesus praktisi poligami, kata peneliti Yesus. Ada seorang profesor namanya Barbara Tering, dia buat buku hasil penelitiannya puluhan tahun terhadap Jesus. Tulis di buku Jesus the Man. Apa kata dia? Yesus punya 2 istri. Bahkan disebutkan di dalam literaturnya kapan nikahnya, dengan siapa. Kecuali Anda ingin mengatakan kalau Yesus masuk neraka, Yesus dipotong betis dan kakinya. Karena kenapa? Karena wanita itu mengusap-ngusap kaki Yesus dengan rambutnya. Bagaimana saya membayangkan Mbak Cenil ada. Iya asli. Kata Yesus apa? Kalau kau ada hasrat saja kau sudah berzina. Kalau kau melihat cungkil matamu, kalau kau melihat potong tanganmu, kata Yesus Matius pasal 5. Ini diulus-ulus si kakinya pakai rambut. Gimana coba? Itu dihajar habis-habisan Yesus. Tapi bagaimana ceritanya kok kaki Yesus tetap utuh? Karena istrinya. Kalau istrinya aman, gitu. Yesus punya istri, Yesus poligami, sampai orang-orang gundah gulana bagaimana cara menghentikan gereja-gereja ini. Lalu mereka membuat film. Film kalau ngomong langsung gereja arogan, gereja ini terkenal Katolik agama paling kejam di dunia. Lalu mereka buat film Da Vinci Code, buatlah film lah supaya nyindir-nyindir. Buatlah ternyata Yesus punya keturunan anak Tuhan. Ini anak Tuhan tuh. Oke, bro admin, itu kalau misalnya poligami itu adalah dosa, kenapa Paus Fransiskus itu mengatakan pastor itu dapat memberkati pasangan sesama jenis? Kalau pasangan sesama jenis diberkati, sedangkan poligami adalah dosa. Padahal konsepnya kan nikah itu, dinikahi, bukan dijinai. Gimana itu menjelaskannya itu? Ya, ini khusus kalau di Katolik ya. Di Katolik itu membedakan yang sakramental sama seremonial. Pemberkatan itu masuknya seremonial, bukan sakramental. Kalau sakramental itu sudah berbeda. Seremonial itu biasanya mengikuti aturan dari negara. Misalnya di negara yang melegalkan poligami, maka sebagai lembaga agama atau organisasi agama yang berdiri di negara tersebut harus mengikuti peraturan yang ada. Makanya misalnya tempatnya pun diizinkan untuk misalnya digunakan acara-acara itulah, perkawinan sejenis misalnya, karena negaranya melegalkan. Maka gereja, bukan negara Pak, itu Paus Fransiskus menyatakan para pastor Katolik dapat memberkati pasangan sesama jenis Pak. Betul. Itu bukan aturan agama, Paus itu yang ngasih arahan. Iya kan tadi saya bilang kalau di Katolik itu ya. Di Katolik itu Paus wakil Tuhan, nggak boleh salah. Paus itu wakil Tuhan di dunia. Kamu ngerti nggak sih ada dua secara seremonial, berarti itu secara upacara seremonial. Ada lagi secara sakramental. Nah, perkawinan itu sakramental. Perkawinan beda agama itu seremonial, yang diberikan itu berkat atau doa. Masa orang mendoakan orang nggak boleh? Berarti boleh Pak, masuk surga Pak. Sesama jenis ini masuk surga Pak. Ini Pak, ini beritanya di BBC Pak ya. Saya baca, Paus Fransiskus menyatakan para pastor Katolik dapat memberkati pasangan sesama jenis. Berarti di mata Tuhan sah ini Pak, menurut Paus Pak. Salah, yang sah nih, yang disebut di mata Tuhan atau berkaitan dengan Tuhan itu yang sakramental, bukan yang seremonial. Seremonial kan, itu pemberkatan atau ini sah nggak Pak di mata agama Pak? Mendoakan orang. Iya, itu tetap sah kan di mata agama kan? Pasangan sesama jenis ini sah berarti pernikahannya? Enggak, gini, itu enggak sah. Yang sah itu yang sakramental. Berarti perkawinan itu disebut sah. Paus Fransiskus salah ini Pak? Bukan salah loh. Kan tadi saya sudah bilang di Katolik. Nah kalau bukan salah berarti benar kan Pak? Ini loh, Paus ini. Ini dengerin, makanya dengerin. Wakil Tuhan ini. Nah, gimana jenengan ngomong sendiri nggak mau mendengarkan? Dibaca ya, silakan.
Kalau jenengan jeli di situ dilihat ada dua aksi. Aksi pertama itu yang seremonial, secara acara, orang mendoakan orang itu boleh, pendeta mendoakan jemaat itu boleh, tapi secara keagamaan, benar-benar ritual keagamaan, sakramental, itu tidak boleh, hubungan sesama jenis tidak dibenarkan, bahkan dilarang secara agama. Tapi kalau cuman seremonial, mengikuti aturan agama yang aturan negara, poligami dibolehkan oleh negara, ya kita harus mengikuti. Tapi sifatnya orang mendoakan orang, imam mendoakan orangnya itu, Sah tapi kan, Pak? bukan secara agama. Sah kan? Secara agama tidak sah, Pak. Loh, Itu paus itu, Pak, perwakilan Tuhan itu, Pak. yang ngomong paus betul. Paus juga orang-orang tuh ngerti kok, orang-orang Kristen Katolik tuh ngerti. Awang kita itu ada pernikahan beda agama. Ya. Secara agama diizinkan tetapi nggak dapat sakramennya, tidak dapat secara keagamaannya, apa ya istilahnya ya, secara sakramennya itu nggak dapat, dia cuma dapat berkat. Berarti seperti orang mendoakan orang, kita mendoakan cuman doa yang didapatkan, walaupun Gimana, Pak? Ritualnya lo sama dengan hetero, Pak. Gimana? iya bang, makanya ada dua, satu sakramental itu yang sah, dianggap sah secara agama, dia juga nanti dapat akta perkawinan sendiri dari gereja sendiri. Yang satu lagi pemberkatan itu seperti mendoakan orang. Dia Loh, nggak dapat dapat aktanya itu. juga itu, Pak. Dapat aktanya juga Akta itu. sipil dapat, tapi akta Nah, gereja kan itu bener nggak kan? dapat. Iya, hak-haknya semua dapat, Pak. Akta sipil itu dapat negara, wong itu yang menyelenggarakan negara. Perkawinan itu kan ada dua, perkawinan negara secara negara sama secara gereja. Yang secara gereja harus melalui sakramen. Loh, Kalau nikahnya enggak, kan di ya gereja, dapat. Pak. Nikahnya di gereja itu. Tempat itu bebas, mau di gedung, di gereja, dimanapun. Tempat itu Kawinnya bukan nikahnya, kawinnya. tempatnya tempat itu. Kawinnya diberkati juga itu. Iya, tempat itu kawin. bukan dasar sakramental. Tempat itu bebas. Yang dasar sakramental itu perkawinan harus lawan jenis, bukan satu jenis. Masa Berarti orang nggak menurut boleh Bapak kan? Paus Fransiskus ini sesat, Pak. Ketika Nggak pasangan sesat. sesama jenis ini dilaknat, sedangkan Paus Fransiskus mengatakan pastor dapat memberkati. Sesat berarti Pak Paus ini, Pak, menurut Bapak. Sesatnya di mana? Sesatnya di mana coba? Lah itu. Paus Memberkati Fransiskus itu menyatakan orang para mendoakan pastor orang. Katolik dapat memberkati pasangan sesama jenis. Oke, saya tanya dulu. Pasangan sesama jenis ini berhak untuk didoakan atau tidak? Atau hak Diberkati. Iya, saya tanya. Pernikahannya itu diberkati gitu loh. Iya, makanya saya tanya, menurut jenengan sendiri, misalnya jenengan nih dari latar belakang Islam, orang-orang yang kawin sesama jenis itu harusnya dihabisi atau didoakan? Nggak ada, Pak, di Islam nggak ada, Pak, orang menikah di masjid sesama jenis, nggak ada. Belum pernah saya dengar. Saya nggak ngomong Ada soal nggak, Kan, Islam, Jan? menurut Kalau di Islam Anda, menurut jenengan. dihabisi kalau di Islam. Nggak ada, Pak. Nggak ada toleransi di Islam, nggak ada. Lah di situ maksudnya gini, di situ bedanya. Jadi bukan untuk menghabisi, tetapi kita ya orang mendoakan orang, masa nggak boleh? Di normal kalau doa kan boleh namanya, tapi kalau menikah, Pak, menikah di dalam gereja, ini di dalam gereja diberkati pula atas arahan Paus Fransiskus. Menurut Bapak, dari para Fransiskus, pastor-pastor yang memberkati ini sesat nggak menurut Bapak? Kalau sakramen itu nggak boleh, yang boleh itu mendoakan atau memberkati, itu bebas saja orang mendoakan Gini orang. Pak, kalau orang di dalam gereja, Pak, pastor ini kan membacakan doa itu, Pak, sebelum pernikahan itu, Pak. Aku jijik sebenarnya kalau kalau membayangkan ya. Jadi pastor itu membacakan ayat, kalian sudah diberkati, habis itu ciuman ya, cowok dengan cowok. Aduh, itu loh, Pak, di dalam gereja pula gitu loh. Di dalam tempat suci, dikatakan tempat suci loh. Sedangkan di Islam nggak ada, Pak, nggak ada yang terang-terang. Jangankan ya, Pak, di kampung muslim ada laki-laki ciuman dengan laki-laki, Pak. Bonyok, Pak, itu, Pak, bonyok, Ya, benar. ya kan pendekatannya beda tuh, Bang. Terus kalau di Katolik berarti LGTV ini
dinormalkan lah, normal lah istilahnya, kehidupan normal. Tidak bang, gini loh bang. Nih, wong kita kan ya bukan penjajah. Kita kan juga bukan pemberontak. Kalau negara punya aturan melegalkan LGBT, gereja atau organisasi agama yang masuk ke situ mau nggak mau ikut aturan dari negara. Tapi gereja juga punya aturan sendiri. Sesuatu yang dianggap sah itu yang sakramental. Perkawinan yang sah itu lawan jenis, bukan satu jenis. Lalu bagaimana supaya gereja juga bisa diterima dan bisa mendekati mereka yang keliru-keliru ini? Ya kita pakai pendekatannya orang mendoakan orang. Apa mungkin gini Pak, karena semakin sedikitnya jemaat, akhirnya mereka mau nggak mau merangkul namanya LGBT ini untuk mencari suaka supaya mereka diakui. Akhirnya lebih memilih Katolik, di Katolik aja dah lebih aman gitu loh. Apakah seperti itu Pak? Apakah nantinya Katolik ini semua isinya LGBT semua Pak? Karena dianggap aman. Mau jadi apa Katolik Pak? Nanti kalau isinya semua orang-orang kayak gini Pak? Ya yang jelas secara hukumnya kita sudah clear, nggak ada masalah Pak ya. Di keagamaan nggak ada masalah, LGBT diterima haknya. Bahkan di Kristen itu Pak mengeluarkan jangan ngomong itu terus, itu apa, kena peringatan. Oh, kena peringatan Bu. Saya sudah plesetkan tadi. Kita diskusi yang lain aja. Oke, silakan Kang Chan, silakan Kang Chan. Iya, apa diskusi apa? Ya itu bro admin ajak diskusi, jangan yang masalah itu. Nanya Islam aja bro admin, kasihan dia nggak tahu Islam, taunya Bunda Maria Dulu bro ilahi. ini dari dulu dia Ini rupanya aku nggak tanya berubah-ubah berbara juga. aja udah. Aku tanya berbara daring kan. Kang Chan tadi bawa berbara daring. Terus Iya. yang membuat Kang Chan merasa bahwa pendapatnya atau pemikirannya Barbara Daring ini bisa dijadikan dasar itu apa? Bible. Karena bukan. Ini kan Barbara Daring juga mengatakan hal-hal yang bertolak belakang nih, bahkan bertolak belakang dengan Islam juga. Enggak, topik kita nggak ada urusan dengan lain. Itu namanya red herring, mengalihkan sesuatu kepada yang lain. Topik kita adalah Yesusnya itu poligami. Jangan mengarahkan kepada topik yang lain, itu red herring namanya. Nah, Barbara tadi mengatakan Yesus poligami. Istri pertama Maria Magdalene, istri kedua adalah Lydia. Nah, Yesus dalam Lukas 18:29-30, Yesus mengajarkan poligami. Satu. Yang kedua, kisah ketika dalam perkawinan, Yesus dia dibaluri dengan minyak, dengan rambut Maria, lalu di rambutnya itu ke kaki kanan, itu forbidden untuk rabbah Yahudi, nggak boleh dalam Yahudi itu kalau belum kawin, kecuali untuk suami istri. Dari situ Profesor Barbara Daring menyimpulkan dalam Jesus the Man bahwa itu adalah istrinya Yesus, Maria Magdalene. Lalu dalam beberapa literatur, dari Kang Chan, aku mau tanya, kalau Kang Chan menerima pendapatnya Barbara Daring, Yesus punya istri segala macam, berarti waktu Barbara Daring bilang Yesus itu anak tidak sah. apa? Yesus itu bukan anak mujizat, anak tidak sah. Terus mati di Roma. Itu kan kutipannya Barbara Daring semua. Itu diterima juga. Enggak, bukan gini, yang diajukan tuh, yang dikonfirmasi itu argumentasinya. Sebentar lu, saya mengatakan itu namanya red herring, Bro Abin. Saya mengatakan kalau yang Kang Chan lakukan itu namanya cherry picking. Cuman mengambil poin-poin yang santai lu. Bukan karena Barbara Daringnya, tapi karena argumentasinya terkonfirmasi. Contoh, saya nih Kang Chan, saya memberikan 4 poin. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin 4. Poin pertama, Bro Admin bisa setuju dengan saya karena ada argumentasi di belakangnya. Belum tentu Bro Admin setuju di poin kedua. Belum tentu Bro Admin setuju di poin keempat. Kan naif sekali kan, bahwa karena satu orang berbicara kita setuju, maka setujui semua poinnya. Itu naif sekali kita, karena dia ngomongnya benar yang satu, maka poin seluruhnya dia kasih 99 poin, 100 poin. Karena satu benar, 99 poin berarti harus benar juga, kan nggak gitu cara berpikirnya. Setiap statement yang dia keluarkan itu dikonfirmasi apakah ada bukti pendukungnya. Banyak kalau Yesus menikah, poligami itu banyak. Selain ajaran poligami, masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah ada kekristenan. Mereka putus asa untuk menghalau Islam, lalu mereka memberikan image buruk terhadap poligami. Tuh, poligami itu buruk.
Lalu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, dia nggak ngaca kalau Yesus disebutkan poligami, dia nggak ngaca kalau mamanya Yesus di poligami, dia nggak ngaca kalau ternyata kakek moyangnya Yesus itu banyak yang poligami. Itu masalahnya. Ini lebih ke arah keputusasaan orang-orang Kristen, dan mereka banyak hal yang begitu. Apalagi ya, Kalau Daud tidak poligami, tidak lahir Yesus. yes, Ada betul. Maria. Betul. Daud, Yesus lahir dari siapa? Matius mengatakan dari Salomo. Terus Lukas mengatakan dari Nathan. Dari siapa? Dari Betseba. Bahkan dari siapa Betseba itu? Dari Betseba itu berzina dengan Daud. Daud di atas, naik ke atas. Orang-orang lagi perang, dia raja naik ke atas. Lalu dia mengintip, itu ada perempuan mandi. Ada Mbak Cenil mandi. Ada perempuan mandi. Disuruh pasukannya bawa itu perempuan. Lalu dizinahin di situ di istana. Setelah itu hamil. Perempuan itu Betseba namanya. Ini cerita asli tuh, bukan cerita asli, berdasarkan Bible. Kami nggak percaya itu. Kami Muslim nggak percaya para nabi itu seperti itu. Tapi itu yang terjadi. Nah, Betseba itu istri keberapanya Daud. Bayangkan, poligami. Dan itu nanti menurut Matius dan menurut Lukas itu menghasilkan Yesus. Yesus kalau tanpa poligami nggak ada Yesus, Pak Bro Admin. Masalahnya bukan di situ, bukan di poligaminya. Masalahnya adalah ada di akal busuk orang-orang Kristen, ingin menghancurkan narasi, ingin menghancurkan konsep poligami, memperburuk konsep poligami, lalu dengan niat buruk untuk dilemparkan kepada Islam. Anda tidak tahu, yang Anda lemparkan Islam. Islam itu agamanya Allah, makanya ada Kang Chan, ada Lord, ada Bro Hasim, ada Ustadz Miftah, dibalikin lagi. Kena sendiri, dia aja dong, aduh. Mau lempar Islam kena sendiri. Itu masalahnya. Teman-teman Kristen. Kang Chan, di Lukas 7, 37, 38 itu kan Mary Magdalena difitnah sebagai pesundal yang cium-cium kaki Yesus, ngurapkan rambutnya kan gitu. Sementara dalam prosesi perkawinan atau pernikahan orang Yahudi itu seperti itu gitu loh. Yes, jadi yang sampai hari ini di situ. Siapa yang kawin? Sampai hari ini gitu. Prosesi pernikahan orang Yahudi itu seperti itu. Istri mencuci kaki suaminya setelah menikah itu, kemudian mengusap rambutnya dengan minyak, mengurapi itu gitu loh. Tapi Kristen tidak siap. Karena tadi Tuhan, iya. Kenapa? Karena Tuhan punya bini kan payah, tetap punya anak lagi nanti kan persoalannya kan gitu. Nah, Barbara Thiering ini dia meneliti The Dead Scroll itu gitu loh. Dead Scroll untuk makanya Lydia. Dia dipecat dari situ. Yes. Nanti bakal disebutkan Lydia yang kedua. Inilah Kristen ini dia shock. Kenapa? Sebetulnya nggak harus shock, biasa aja. Kenapa Kristen itu shock? Karena Kristen dididik untuk memperburuk konsep poligami yang tadinya mau dilemparkan kepada Islam. Nggak tahu orang-orang Islam ini pinter. Dia lempar kayak main tenis, ceplok, balik lagi. Nggak tahu dia. Tapi itu kenyataannya, Bang. Bible kan mengatakan, Bang, kakek moyangnya Yesus itu dia poligami. Nggak ada poligami, nggak ada Yesus. Nggak ada, Bang, ada Yesus. Kan harus dari keturunan Daud. Dan dia poligami. Iya, asli. Bahkan bersundal. Mulai dari Yahuda dengan Tamar. Malah Yahuda berzina, dan Tamar kan? poligami lagi. Poligami, sorry. Berzina. Bersundal. Teksnya begitu, menanggalkan pakaian kejandaannya, lalu menggunakan pakaian persundalannya. Mertua dengan menantu bersundal di mana di tengah jalan. Lalu lahirlah Peres, lalu lahirlah Yesus. Buat macam apa kayak gitu? Abang, katanya 4 tahun Muhammad lahir lalu gimana gitu? Halo. Apa tuh? Halo, selamat malam. Itu Muhammad itu bapaknya Abdullah apa bukan, Bang? Abdullah, nama bapaknya Abdullah, nama ibunya Aminah. Diketahui. Sekarang kalau nama kakeknya Yesus dari Maria siapa? Nah, nggak tahu kan? Iya, 4 tahun. Sebentar. Saya bisa menunjukkan nama bapaknya Nabi Muhammad, Abdullah bin Abdul Muthalib, sampai kakek. Sekarang nama kakeknya Yesus dari Maria siapa? Ya ada di Bible itu. Lebih baik percaya Nabi Muhammad yang jelas dibanding percaya Yesus yang di nggak jelas. Bible itu, Bang. Lebih baik percaya Nabi Muhammad yang jelas daripada percaya Yesus yang nggak jelas. Kakeknya aja nggak tahu, Nabi Muhammad tahu. Apalagi percaya Paulus. Kalau kakek aku kamu tahu. Ngapain aku percaya sama kamu? Nggak jelas kau nih. Makanya sama juga saya.
Pertanyaanmu tuh seperti Nabi itu Muhammad jelas juga. kakeknya. Bapaknya jelas, kakeknya jelas, keturunan Iya. Ismail. Kang Chan, saya pengen tahu Kang Chan, bagaimana Maria dan Yesus ini selamat ketika bayi Yesus ini ditunjukkan ke imam-imam itu, Pak. Bagaimana dia bisa selamat? Karena kalau orang dikatakan lahir dari hasil zina, itu pasti hukumnya rajam di zaman itu kan, Kang Chan. Ini belum ketemu sumbernya. Bagaimana Maria dan Yesus ini bisa selamat dari hukum rajam itu, Pak Kang Chan? Kalau di Islam kan kita tahu bahwa Yesus pada saat bayi dia berbicara tentang kenabiannya dia. Disaksikan oleh para imam-imam itu, Bang. Iya. Kalau Kristen gimana, Bang? Enggak. Caranya, Bang? Enggak. Ciptain burung dari tanah lah. Dan perkawin. Zina. Saya boleh bicara enggak? Halo? Punya Nggak suami. boleh, yang nggak boleh itu brutal. Ya enggak lah, saya dari tadi udah dengar-dengar pembicaraan kalian. Jadi begini ya, kalau saya kutip nanti tulisan ayat-ayat setan, kalian marah nggak? Jadi kita itu semua Saya marah harus itu. percaya kepada Anda sebentar, Anda punya ayat-ayat setan sebagai Kristen. mengutip tulisan menjadi Oh, referensi. karangan Salman Rushdie ya, Satanic Jadi Verses gini ya. loh, Anda itu di Alkitab itu tidak ada. Sebentar. Tunggu Saya dulu. Islam punya ayat-ayat Allah. Kamu Kristen punya ayat-ayat Tunggu setan. dulu. Pas. Saya mereferensi Alkitab. Ada gereja setan itu, Bang. Gereja setan. Jadi kalau kita baca tulisan Sebentar. Makasih sebentar. Saya ingin mengucapkan terima kasih lebih dulu. Saya Anda Islam mengatakan punya bahwa ayat-ayat Allah. Kamu mengutip- Kristen punya ayat-ayat setan. Makasih. mengutip buku-buku di luar. Tapi saya nggak mau ayat-ayat setan. Ah, ya. Saya mau ayat-ayat Tuhan. Bagi Salman Rushdie, Quran itu katanya ayat setan itu. Ya tanya aja ke Salman Bagi Rushdie. Salman Rushdie. Ya tante ke Salman Rushdie. Katanya Quran itulah ayat-ayat setan. Saudara, Ini makasih. jangan mengutip-ngutip Yang buku. saya tahu ayat-ayat Allah. Kalau kalian Kristen punya ayat-ayat setan, bagus. Berarti Yesus jelaslah itu perbedaan punya antara murid Kristen dengan Islam. yang bersama-sama dengan Yesus di tulisan Injil tidak pernah ada Injil. tulisan seperti itu. Yesus Ada, tidak- Pak. Marsion mengatakan Yahweh itu iblis, Pak. Penulis Marsion itu, Pak. Tunggu dulu, penulis yang Iya, Marsion, Kristen juga itu. Jadi jangan kita mengutip buku di luar. Banyak tulisan-tulisan tentang Islam juga, tentang Al-Quran juga banyak. Tapi kita nggak referensi itu kan. Saya tadi bawa Itu Quran. maksud saya. Kalau di Alkitab tidak ada Yesus menikah. Di Alkitab Yesus mengajarkan monogami. Ya. Enggak, dia semua ajarkan poligami. dicium Lukas lonte ada, dicium pesundal ada 18:29. dia. Itu, Pak, Lukas itu, Pak. Saya Lukas itu, Pak. Lukas pasal 18 Saya yang- nomor 29 nomor Saya 30. yang punya kitab, saya yang punya kitab. Baca kalau gitu kalau berani. Saya Dulu, Pak. Baca dulu. Saya bacakan. Ah, Iya, Saya silakan. bacakan ya. Jadi jangan mereferensi yang enggak. Bacakan kalau gitu. Maka datanglah orang Parisi kepadanya mencobai dia. Mereka Lukas. bertanya, tunggu dulu Matius Lukas 8 ini 19. lewat Lukas, Pak, Lukas. 18-nya malah kemana-mana. Ini Matius. Kok Matius? Lukas kok. 18. Saya memberi jawaban kepada saudara Matius. Jadi Anda tahu kalau di dalam Bible Yesus ngajarin Dengar poligami dulu, terus Anda dengar. lewat gitu. Inilah pengajaran monogami. Lihat, Dengar. Dia tahu Dengar. sendiri di Bible Yesus ngajarin poligami, makanya dia lewat datanya kan. Tunggu dulu, ini Injil Matius ini. Inilah Matius, pengajaran. Injil Berarti Lukas bukan Injil juga, Pak? Ini kitab Injil saya. Matius. Diam dulu. Apa baru Matius dapat terangkan. Injil? Ada aja. Dengar, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa Saya saja? bukan ngomongin menceraikan Jawab poligami. Yesus. Tunggu dulu. Cerai itu pisah, poligami itu masuk, Inilah Bang. ajaran monogami. Saya ini kitab saya ini, ya. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan dan firman-Nya, dan firman-Nya sebab itu laki-laki Tahu, orang poligami juga ayah dan laki-laki dan ibunya perempuan. Gimana sih? dan bersatu dengan istrinya. Nah, baca Lukas, Pak. Baca Lukas sekarang. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ya, Jadi Lukas langsung- sekarang, Pak, baca, Pak. Tempel maksudnya. Tunggu langsung merujuk kepada penciptaan Allah. Lihat, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang Kenapa menciptakan kau tidak mulai manusia? dengan ajaran Yesus? Kenapa ajaran Yesusnya kau Ini lewat? kitab saya, inilah ajaran monogami. Berarti Lukas bukan kitab Anda, Pak Ando. Hawa. Lukas itu bukan kitab Anda berarti, Pak Ando. Loh, enggak, ini dulu saya tonjolkan, Pak. Oke, sekarang Lukas, Pak. Sekarang baca Lukas, Pak. Ini biar berketerangan dulu. Nggak mau, dia nggak mau menolak Lukas. Nggak mau, Oh, ya sudah. karena ada karena Yesus ada poligami di situ.
Silakan Iya. baca, silakan bacakan. Silakan. Baik. Siapa yang meninggalkan ini saya baca. Siapa yang Silakan. meninggalkan ini saya baca. Siapa Ya. yang meninggalkan istrinya karena kerajaan Tuhan akan diberikan berlipat ganda pada saat ini dan masa yang akan datang. Sekarang saya tanya, berlipat ganda itu 1 atau 2 atau lebih? Kamu mengertikannya bagaimana rupanya itu? Lah, kamu mengertikan berarti kamu Saya ulang. Siapa Kamu yang itu meninggalkan berarti menafsir- Siapa yang tunggu. ini saya ulang, kau suruh baca. Siapa yang meninggalkan istrinya karena kerajaan Tuhan akan diberikan berlipat ganda. Saya tanya, berlipat ganda itu 1 atau lebih dari 1? Tanya, karena kerajaan Tuhan, ngerti enggak kerajaan Tuhan? Jangan Tahu tarik ke kerajaan poligami lah, pantasan. 100 itu Bang Iya, Bang ya. yang saya baca. Kalau 100 itu Bang ya. Ya, sekarang saya tanya, berlipat ganda itu 1 atau kerajaan saudara? Tuhan. Berlipat ganda itu 1 atau lebih dari 1? Karena kerajaan Tuhan Dia lebih baik menghindar kan? Bukan. Di pertanyaannya, dengarkan saudara. Kau Kristen, ini bukumu. Sekarang saya tanya, berlipat ganda itu 1 atau lebih dari 1? bacalah, aku udah bilang karena kerajaan Allah. Itu aja kamu Ya kan kerjaan Tuhan, saya sudah bacain tuh. Pertanyaannya, Iya. berlipat ganda itu 1 atau lebih Iya. dari 1? Kamu itu kok berarti poligami Saudara, ada ini kerajaan Bible-mu baca. Allah. Ini Bible-mu, berlipat ganda itu 1 atau lebih dari 1? Berlipat ganda kerajaan Allah itu di mana? Coba Tahu berlipat ganda? Iya. Berlipat Mana ganda kerajaan 1 atau Allah? lebih dari 1? kamu tuh menafsirkan kok Kau kerajaan tafsirkan Allah. sekarang kau Itu jawab. baca itu Pak. Ancan itu nggak nafsirkan, itu baca itu. Saudara, Inilah Anda yang saya jawab. sudah baca Anda yang ajaran tafsirkan. monografi. Berlipat ganda Tidak itu akan saudara. melihat. Ando, Yang Anda mulai kejang-kejang. menciptakan Anda mulai agresif. laki-laki Dia, Adam dan Hawa. mulai agresif dia. Wah, Berlipat ganda itu Mode 1 panik. atau lebih dari 1? kerajaan Allah, ngerti enggak arti kerajaan? Monde menghindar. Ya, berlipat gandakan di Yang kerajaan saya Allah katakan Pak, itu Pak. ganda. Berlipat Kalau- ganda itu 1 atau lebih dari 1? Loh, maksudnya masalah apa kerajaan Allah? Makanya dijawab, kok ini bukumu. Ini- Berlipat ganda ini itu 1 atau kamu lebih dari jangan- 1? Tahu enggak di mana kerajaan Allah itu? Bukan itu yang ditanya, berlipat ganda itu 1 atau lebih dari 1? Kamu, saya sudah bilang Yesus langsung merujuk kepada penciptaan Adam dan Hawa. Maka yang Apa dua urusannya dengan ayat tadi? Saya Berlipat sudah ganda, baca. berlipat Itulah ganda itu ajaran 1 atau lebih. monografi. Dia ini Jangan Kristen. tafsirkan, sudah disebut Kau yang jawab kerajaan makanya. Allah. Berlipat Saya ganda juga itu akan 1 atau lebih dari meninggalkan. 1? Kamu tahu artinya itu? Makanya saya tanya. Tunggu Ya, dulu. bukannya dijawab. Ini masalah iman. Kalau sudah Ya udah, bicara menurut imanmu kerajaan sekarang, Allah, menurut imanmu, berlipat ganda itu 1 atau lebih dari 1? kerajaan Allah itu maksudnya masalah iman. Kalau Oke, sudah baik, masalah makasih. iman, itu tidak Makasih, bisa saya tidak lagi. tanya itu. Oke, saya tulis. Kamu Sekarang ngerti pertanyaannya nggak masuk. biasa? Pertanyaan, berlipat ganda itu 1 atau lebih dari 1? Masalah apa berlipat ganda? Pertanyaannya, 1 atau lebih dari 1? Pertanyaanmu itu konyol banget pertanyaanmu. Karena konteksnya Mode nggak bisa saya jawab sudah bilang. dikatakan pertanyaannya konyol. Aduh, Kenapa dia yang konyol menghina? itu kamu Pak. Karena semua orang waras tahu Maya, berlipat ganda dengar, itu saya lebih dari bacakan. 1. Dengar, Berlipat lebih dari dengar. 1 itu artinya jama. Kalau dalam Apakah istri namanya diperbolehkan poligami. menceraikan istri? Tuhanmu Tunggu. Yesus mengajarkan Iya. poligami. Diam dulu kau. Inilah ajaran menurut Siapa yang apakah diam? diperbolehkan Bible menceraikan diam. istrinya dengan alasan apa saja? Jawab jelas. Kenapa Tidakkah Bible kamu baca mengajarkan- bahwa ia kenapa menciptakan Tuhanmu manusia mengajarkan sejak poligami? semula langsung merujuk? Menjadikan Tuhanmu mereka mengajarkan laki-laki poligami? dan perempuan dan firman-Nya Udah ceramah di gereja jadinya. Aduh, aduh. ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Pak, bukan gereja Pak di sini Pak. Bukan gereja Pak. Menjadi satu daging. Ini keduanya menjadi Kamu satu ngomong daging. apa itu loh Pak, nggak ada yang paham Pak. Ya baca. Kamu ngomong apa, nggak ada yang paham. Juga saya tafsir. Kenapa Anda agresif begitu? Pak Ando, ibarat gini Pak Ando. Kalau ditanya, namamu siapa? Saya tinggal di London. Kayak gitu Pak jadinya Pak. Nggak nyambung. Saya Nggak nyambung. terangkan ajaran monogami, kalian nggak mau ngotot maksakan penafsiranmu. Ini ayatnya, baca Matius Ini bukan dari poligami tadi. 19:46. Itu Ayat ada. Anda nggak ada urusan dengan monogami, itu perceraian. Ini Beda. bukan perceraian ini, bukan perceraian ini. Langsung merujuk kepada penciptaan semula, Adam dan Hawa. Maka dua daging menjadi satu, keduanya menjadi Rika satu. Adam Ini lagi, perkawinan aduh. nih. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan Oke, ibunya sekarang- satu dengan sekarang- istrinya. Ini bersatu Bapaknya dengan para nabi sehingga Abraham. keduanya itu menjadi satu daging. Itulah monogami. Abraham di mata Kristen salah atau tidak salah? Kenapa? Abraham di mata orang Kristen, bapaknya para nabi, bapaknya bangsa-bangsa, salah atau tidak salah?
Saya nggak mengukur itu. Saya nggak pernah mau mengukur Kalian salah. satu daging. Dan kamu jadi satu. Mode panik. Kamu menyinggung boleh. Abraham istrinya Sarah, Hagar plus keturah. Nah sekarang saya tanya Abraham. Membuat penilaian ini fokus kepada ajaran Yesus, jangan lompat. Ya udah, menurut ajaran Yesus, Kamu mau menurut bilang ajaran saya? ekspresi Kristen, Abraham ini salah atau tidak salah? Bukan, saya tidak pernah bisa menilai itu. Ya Ini udah, berarti fokus kenapa pada kau angkat Yesus isu poligami mengajarkan kalau gitu? poligami. Berarti poligami nggak salah ya? Jangan, saya tidak bilang kamu jawab Bagus, sendiri saja. thank you, bagus. Ya udah Kamu selesai. jawab sendiri saja. Jangan Bagus. kamu Berarti larikan ketika topik. berarti ketika Profesor Barbara Tering mengatakan Yesus poligami itu tidak salah karena menurut Pandu poligami tidak salah. Masalahnya kalau tulisan-tulisan buku nanti Salman Ya udah, Rushdie saya kenapa? baca Kalau ayat-ayat Profesor setan Barbara salah. Tering mengatakan dia poligami loh tidak Hanya salah kok. tulisan tentang Abraham tidak salah. Al-Quran, Nabi tentang Muhammad berarti Alkitab. tidak salah. Kamu referensi. Alhamdulillah. Ketika di tulisan Salman Rushdie mulai bingung, mulai makanya panik, mau kemana aku berjalan? buku-buku seperti itu kita singkirkan itu. Oh, kenapa kau singkirkan buku yang tidak salah? Loh, dari mana dia tahu? Ini murid Yesus yang menulis, yang bersama-sama dengan Yesus. Itu tahun berapa yang bersama-sama dengan Yesus yang menulis? Biar paham. Kamu itu Buku mana? Buku mana yang menulis dengan Yesus? kitab Injil itu muridnya, penulisnya Yohanes, muridnya bersama-sama dengan Yesus selama di dunia. Oke, kita bahas itu sekarang. Kalau ada Kita bahas itu sekarang. penelitian, Baik. nanti Anda kalau buka- dibacakan Oke, baik. ayat-ayat setan, Kita bahas itu sama sekarang. Salman Rushdie, kamu marah. Kita Itu kita bahas itu sekarang. singkirkan, bro. Kita bahas itu sekarang. Ah. Sekarang Anda buka Bible Anda coba. Yohanes, Yohanes pasal 19. Udahlah. Alah. Udahlah. Menyerah. Udahlah. Kita disuruh dengerin aja Bang Chan. Kita disuruh dengerin aja. Saya sekarang, Udahlah. tunggu dulu. Sekarang Mode begini. paniknya keluar. Kalau masuk ke Bible udah nggak kuat. Saya mau Udahlah. tanya kamu dulu. Ya, boleh. Saya boleh tanya nggak? Boleh. Al-Quran itu perkataan siapa? Firman Allah, perkataan Tuhannya Yesus. Kamu jawab yang benar loh, jangan Memang main-main. jawaban saya benar kok. Di Al-Quran tidak ada Yesus ya. Nggak ada memang Pak. Siapa Yesus ada tuh? di mana? Makanya Al-Quran Yesus itu itu di perkataan Yesus ada di siapa? mana? Yesus Perkataan itu tidak siapa? ada di Yerusalem, Pak. Yerusalem nggak pernah ada Tunggu dulu. Saya tanya Al-Quran itu perkataan siapa? Tuhannya Yesus. Wah, kamu itu kalau diajak Loh, di kamu. Udah bener Pak. Aduh. Mana Panik kan. aku jawab kok. di Al-Quranmu tidak Panik ada ya. Tuhan Yesus. Tuh, bukan tuh. Siapa yang bilang Tuhan Yesus? Siapa bilang ada Tuhan Yesus di Al-Quran Pak? Nggak ada Pak. Saya Ngarang-ngarang itu Bapak. perkataan siapa? Nggak berani jawab Al-Quran ya. itu perkataan penciptanya Yesus. Siapa? Siapa? Jangan bilang, kau nggak berani jawab ya? Loh, Perkataan Lah, Muhammad. udah dijawab kok udah Penciptanya nggak berani Yesus, saya jawab. jawab. Gimana sih? Perkataan Muhammad ya. Aduh. Saya sudah jawab kok, dia bilang belum jawab. Al-Quran ini firman penciptanya Yesus yang adalah Yesus. Tuhannya Yesus. Yesus tidak dicipta, di Al-Quranmu pun tidak ada Tapi dalam Yesus. Bible Bapak Yesus ciptaan kok. Di kitabmu tidak ada Yesus. Jadi kamu yang benar kamu. Tapi Jangan dalam jadi Bible murtad Bapak kau. Yesus ciptaan, Kalau Pak. kau percaya Yesus berarti murtad kau. Tapi kenapa dalam yang Bible Bapak Yesus mana ciptaan? kamu Selamat bagi umat baca? Bible manusia. yang mana? Jadi aku Katanya nggak mau baca Wahyu, terjemahan. Wahyu pasal 3 nomor Aku 14 percaya. Yesus ciptaan. Loh, kok baca Perkataan siapa, terjemahan? Ya udah, baca baca yang coba. asli dong, bahasa Kamu jawab aslinya dulu. dong. Boleh baca aslinya. Kamu Baca jawab aslinya perkataan kamu siapa? bahasa Nggak berani Yunani. jawab ya. Kok jadi aku yang disuruh? Aneh. Kok ikutan baca kitab terjemahan? Wahyu Kamu kalau pasal nggak diterjemahkan, 3 kamu nomor munafik 14. lu. Yesus Kamu bukan Tuhan orang kalian Arab. ciptaan. Nah, kamu jangan ngomong kau. Kalau nggak ngerti kamu buat apa? Ya udah Bapak beragam? jelaskan pada saya sekarang. Wahyu 3 Semua nomor bahasa 14 siapa yang diterjemahkan ciptaan di supaya situ? ngerti. Kamu ke Amerika, mau bilang makan, orang Amerika nggak ngerti. Ya udah Bapak yang ngerti sekarang. Coba terangkan kepada Siapa? saya. Iya, terangkan. Di Wahyu pasal 3 nomor 14 Perkataan siapa yang ciptaan di Jawab situ? dulu. Perkataan siapa? Tuhannya Perkataan Yesus. Sudah saya sebutkan tadi. Wah, berani jawab kau. Tuhannya Yesus. Itu Tidak jawabannya. ada Tuhannya Yesus itu, ya. Loh, Yesus punya Tuhan dalam Di Bible. Al-Quranmu aja tidak ada Tuhan Yesus. Jangan kau lari-lari. Berarti Loh, nggak berani jawab. Al-Quran ini firman Tuhannya Yesus. Nggak ada. Nggak ada. Lalu kalau bukan Jangan Tuhannya ngomong Yesus, kau. lalu siapa Kamu Tuhannya kalau Yesus bicara kalau pakai gitu? dalil. Kalau kamu benar-benar menghargai Quranmu, jawab dengan dalil. Innallaha Kalau kau sesungguhnya menghargai Allah. kitab Ini suci, dalilnya, jawab. dalilnya. Ini kata Saya Yesus. tanya, Innallaha sesungguhnya Allah. perkataan Ini siapa? dalilnya. Dia Mando, bacot Ini terus dalilnya. kamu dari tadi. Bacot kamu Inna itu, diam. kata Yesus dalam Yesus ini orang Arab ya. Ingat.
keturunan Arab dia, keturunan Kasdim. Innallaha, Yerusalem itu di Arab. Innallaha Robbi, Tuhanku, kata Yesus. Wa rabbukum, dan Tuhan kalian, fa'buduhu. Yesus punya Tuhan. Kau kira Yesus nggak punya Tuhan? Kamu bertanya, jawab dengan kitab sucimu. Nah tadi kitab suci saya ikut ini. Orang ini maunya apa dasar? Jawab ya apa? Kamu Tuhannya lari-lari. Yesus sudah saya sebutkan. Di Al-Quran ini tidak firman ada Yesus, Tuhannya tidak Yesus. ada Yesus di Al-Quran, ya. Biar kamu jangan campur adukan ya. Tidak ada Yesus di Al-Quranmu. Lalu ada nggak Yesus di Yerusalem? Nah, pokoknya tidak ada di Al-Quranmu Yesus. Yesus tidak di Al-Quran, tidak Kalau di kamu- Yerusalem. Lalu Yesus ada di mana? Kenapa kamu tidak berani menjawab perkataan Allah, kayak perkataan Muhammad, kayak perkataan malaikat, kayak jawab Memang dulu. bukan perkataan Nabi Muhammad, memang bukan perkataan Perkataan malaikat. siapa? Bilang Perkataan Tuhannya Allah. Yesus Allah. Nah, sekarang aku tanya, baca dulu As-Surah ayat 125. Nggak ada surat As-Surah. As-Surah apa As-Surah? As-Surah 125 dan Nggak ada surat 126. As-Surah. Dah Pak Ando tuh. Itu dapat dari mana Pak Ando? Tidak ada. Baca. Kalau enggak An-Naml 91. Aku Muhammad diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Ini yang ngomong lah, aku Muhammad. Iya, betul. Itu perkataan Nabi siapa Muhammad. Iya. Nabi Muhammad disuruh menyembah Tuhan negeri Mekah. Yesus juga disuruh Tuhan menyembah Tuhan negeri Mekah, sama. Kalimatnya itu aku Muhammad diperintahkan menyembah Tuhan negeri Sama, Bapak Mekah. buka Yohanes pasal 4 nomor Yang berbicara di 23, situ Yesus siapa? disuruh menyembah Tuhan negeri Mekah. Nah, di Al-Quran itu yang berbicara siapa? Aku Muhammad Allah. diperintahkan udah disebut dirinya, gimana sih? Udah disebut aku Muhammad diperintahkan. Dan yang berbicara siapa? Iya, Allah itu. Allah yang Muhammad. Gimana sih kamu? An-Naml ayat 91 baca. Yaudah sekarang. Anda setuju nggak kalau Tuhannya Nabi Muhammad itu Tuhan negeri Mekah? Nah, itu yang ku baca An-Naml 91. Aku Muhammad diperintahkan menyembah Tuhan negeri Iya. Tuhannya Berarti negeri yang Mekah. berbicara Setuju nggak? Muhammad karena Iya. dibilang aku. Iya. Tuhan, Anda setuju nggak? Iya, baik. Sebentar. Anda setuju nggak Tuhannya Nabi Muhammad Tuhannya negeri Mekah? Saya tidak mencampuri masalah setuju. Jangan bilang begitu dong. Lalu kenapa Tuhannya Yesus juga Tuhannya negeri Saya Mekah? membacakan yang tertulis. Jadi bukan masalah saya bukan komplain. Pak, sudah saya jawab. Sekarang pertanyaan begini, Pak, kepada Anda sekarang giliran kan? Anda takut ditanya ya? Pak, kenapa Tuhannya Yesus itu Tuhannya negeri Mekah? Tahu teman-teman, alasan kenapa dia tahu betul. Karena ketika dia ditanya Bible, apalagi ditanya Yesus, dia tahu betul kalau otak dia akan putus dengan sendirinya. Dan ini memang Kristen begitu dia. Kapasitas otaknya nggak mumpuni Bang. Kamu hanya berasumsi. Saya tanya kamu Bukan berasumsi pakai data, saudara. Ini saya bacakan As-Surah ya. Yesus Sesungguhnya Asesura apa itu? As-Surah ayat 125. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul. Siapa yang berkata ini? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul terpercaya. Yang berbicara ini siapa? Bapak baca surat apa, Pak? Allah. Surat apa Di itu, sini Pak, yang sudah benar, disebut Pak? aku. Yang benar. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul. Pak, santai. Ayat 125. Santai, lihatlah teman-teman Kristen, lihatlah dia. Jangan Kebencianlah dulu, yang membuat dia gugup dan gagap begini. terangkan Santai. dulu. Aku diperintahkan menyembah. Bapak baca Tuhan surat negeri apa, Mekah. ayat berapa? Ini sesungguhnya aku adalah seorang rasul. Ini- Surah 1. Yang berbicara siapa di sini? Asyurah headset, baik. Muhammad apa siapa? Apa Allah? Buka Dia dulu. bilang kan aku seorang rasul. Teksnya Kamu- begini, Pak. Saya Dengar, udah Pak. baca. Iya. Asyura ayat 1. 125. Dari tadi kan tuh. Baca ayat 125. Tadi Bapak Baca bilang 1. Surah ayat 125. Saya buka dulu. Ini saya bacakan ya. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul. Loh, yang ngomong siapa ini? Muhammad berarti. Perkataan Muhammad kan ini. Bentar, baca dulu. Kau terangkan ke saya. Kalau dari kalimat redaksi ini yang ngomong Muhammad. Iya, sebentar. Oke. Iya. Habis itu gantian Pak Ando ya. Ditanya Oke. Pak, ini perkataan Tuhan Pak ya. Boleh Pak ya? Silakan Kancan. Jangan lari Anda itu. Oke.
Pak, itu Allah sedang menceritakan ya. Lihat ya. Lihat, Pak. Bapak menceritakan para nabi hingga kepada zaman Nabi Muhammad. Saya bacakan ya. Bapak kan 121. Bapak bisa baca mundur ke belakang ayat 119. Maka kami Allah maksudnya ya. Nahnu seperti Elohim itu banyak Tuhan. Allah selamatkan Nuh. Kami ini Allah. Jadi berbicara Allah nih. Selamatkan Nuh dan orang-orang besertanya dalam kapal yang penuh muatan. Lanjut, cerita berlanjut. Kemudian sudah itu kami tenggelamkan orang tinggal. Cerita berlanjut. Jadi Allah yang masih berbicara. Sungguhnya pada yang mereka ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Lanjut. Allah sedang berbicara nih. Sesungguhnya Allah Tuhanmu itu iltifat, Maha perkasa, Maha penyayang. Dirinya sendiri ya. Kaum Ad telah mendustakan para rasul. Allah menceritakan kaum Ad. Lanjut lagi. Ketika saudara mereka Hud, Allah menceritakan Nabi Hud. Mengapa kamu tidak bertakwa? Hud yang berbicara. Mengapa kamu tidak bertakwa? Ini bukan firman Hud, firman Allah. Oke. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan. Sesungguhnya aku, teksnya begitu, ayat 125. Seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Saya berkata Nabi Hud dikutip oleh Allah. Firman Allah. Ya. Sekarang saya tanya kepada Bapak. Bapak buka Yohanes 17 nomor 2. Ya, di situ sesungguhnya akulah. Udah. Jadi Udah dijawab. Kan Allah Udah dijawab. berbicara nih. Allah Udah mengutip dijawab. Kata Nabi Hud. Ganti. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Kata Tadi pun Allah dia bilang, mengutip aku kata Nabi Hud. Muhammad diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Asyura ayat 125. 91 kan di situ kesan lagi, bukan katakan Lihatlah orang teman-teman Kristiani sekalian, lihatlah cara mereka memandang Islam. Lihat mereka, kenapa mereka terlambat masuk Islam. Orang sebentar dulu, santai dulu Pak, santai. Anda ini so agresif sekali, santai. Ya, santai dulu Pak. Saya sudah jawab ayatnya dan Bapak sangat ketakutan ketika kita masuk Bible. Santai dulu, santai. Lihatlah kenapa. Ya udah, buka Yohanes 17 nomor 2. Saya hanya mengikuti redaksi yang tertulis. Buka Yohanes 17 nomor 2. Berani? Buka Yohanes 17 nomor 2. Saya baca Quran, saya baca. Sekarang Anda buka Yohanes 17 nomor 2. Anda takut ya? Buka aja, ngapain aku takut? Baik, Bapak baca dong Yohanes 17 nomor 2. Apa? Yohanes 17. Ngapain? Sama seperti Kalau kamu buka, engkau. Dengar Pak, dengar. Nggak masalah saya. Nih, ya coba buka, baca. Berani nggak? Berani nggak ke Kristen baca Bible? Berani saya kayak barang terlarang, aneh Baik. dong. Aku Tolong bacain, aku bacakan bacain. sebentar, Bro Admin, sebentar. Pak Ando katanya berani. Yohanes 17 nomor 2. Kalau kami ayat itu namanya bukan nomor 2. Ya bacakan. Kasihan ya, mereka terlambat masuk Islam karena mereka membuat-buat berita bohong terhadap Quran. Usah kau framing agama Islam. Buktikan kok salah kau ini. Yohanes 17 nomor 2. 600 tahun setelah Kristen ada. Kristen abad Baca 16. dulu Pak. Ya kan, jangan framing seperti Kristen ini. abad 16. Katolik Bro Admin baru lebih awal. Yohanes 17 nomor 2. Jangan framing. Tanya Bro Admin. Luther tahun berapa? Abad berapa? Abad 16. Kamu tahu enggak? Sebutan Kristen Yohanes itu sudah 17 ada nomor 2. Fokus, di tahun jangan lari. 33 Jangan lari. Masehi. Jangan lari. Pengikut Kristus. Kristen itu sudah Mau ada lari dia. tahun Mau lari dia. 30. Kamu mancing. Yohanes 17 nomor 2. Makanya kamu jangan framing kalau berdiskusi nggak boleh Yohanes framing. lama sekali kita masuk Bible. Ini Yohanes sana 17. Lama sekali Pak Ando. Ini Fokus aja makanya jangan Pandu. framing, jangan komentari. Yohanes 17 nomor 2 bisa kita Sama, dapatkan ini. Bible dengan segera. Ini saya bacakan. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup engkau kepada semua yang engkau telah berikan kepadanya. Apa Oke, maksudnya? yang bicara siapa di situ? Yang bicara siapa? Yang bicara Yesus ini. Engkau, sama seperti engkau. Engkau ini siapa? Seperti engkau telah memberikan. Dia berbicara jadi kita luruskan dulu Saya ulang. Yang bicara Yesus. Kata Yesus sama seperti engkau. Engkau ini siapa? Engkau Bapa. Halo, kamu bukan. Engkau ini siapa? Mau dijelaskan enggak? Mau dijelaskan engkau ini siapa? Loh,
Biar ku jelaskan, jangan engkau siapa, engkau siapa. Ya engkau ini siapa? Ditanya sama seperti Yesus engkau. itu pun sering mengatakan Bapa. Bukan, Itulah. Bapak bagus. Sama Dia seperti engkau memberikan kepadanya. Nyah ini siapa? Jadi kalau Bukan jadi, nyah ini siapa? Ya. demikianlah Yang bicara Yesus selalu yang sama mengandalkan. seperti sebentar. Dengar nih. Yesus sama Baca. seperti engkau Bapak Tunggu dulu. memberikan kepadanya. Nyah ini siapa? Baca mulai ayat 1. Kamu Baca tadi dari kejadian sampai kecelakaan. demikianlah Ini kata. gampang. Sama seperti engkau Bapak Kamu tadi saya suruh baca 125 udah mundur jauh. Ini memberikan baca mulai kepadanya. ayat 1. Nyah ini siapa? Baca mulai ayat 1. Demikianlah kata Yesus selalu yang mengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Jadi kamu baca ayat 1. Tadi ke 125 kamu sudah mundur jauh. Alkitab Baca itu dulu. ada perikop. Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau sama seperti engkau Siapa telah anaknya, Bapak? memberikan. Makanya aku bilang baca ayat 1-nya berjelas. Ya baca siapa anaknya anak. Iya, oke baik. Terus Demikianlah. Tunggu dulu. Nah, terus? Demikianlah kata Yesus selalu ia mengadahkan tangannya ke langit berkata, Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau sama seperti engkau. Engkau, Itu Bapak. bapaknya itu, bapaknya. Terus? Nah, Terus? dan telah memberikan kepadanya kuasa Nyah, dan atas siapa? segala Nyah ini yang siapa? Nyah ini siapa? Nyah ini siapa? Ya, hidup. Siapa Nyah ini? Kamu nyanya ini nyai sama Kepadanya. aduh mainnya benar. Aduh, Demikianlah pula ya Aduh, nggak nyampe, Bang Chan. Bicara Yesus. Semua yang telah Sama engkau seperti engkau Bapak memberikan kepadanya. Nyah ini siapa? telah memberikan kepadanya kuasa atas Siapa Nyah ini? siapapun nyai ini. Baca biar ngerti dari ayat 1. Iya, Bapak sudah baca Kenapa barusan. saya Sekarang Bapak merangkap? ngomong. Tadi Siapa kamu Nyah ini? sesungguhnya Pak Andi aku itu, adalah rasul. bahasanya seperti Aku itu. adalah rasul. Nggak bisa aku jatuh bantah. di Jadi di sana. Gak ada urusan. Bukan siapa? Aku yang ngomong Aku Yesus. adalah rasul. Engkau, Kata Bapak, aku dipakai loh kata Memberikan aku. kepadanya. Nyah ini siapa? Aku diperintahkan menyembah Tuhan negeri. Kata aku Ini negeri dipakai. Nya itu kata ganti Siapa siapa, berbicara? Pak? Masa Allah Nyanya itu berbicara? kata ganti siapa? Begitu diterangkan. Gimana sih? Aduh, pusing. Nggak mampu. Nggak mampu. Bapak nggak mampu, kapasitas otaknya nggak mampu, Pak. Bapak memang Pentium 95 dikasih Core i7 meledak, Pak. Tadi ku tanya dia Meledak. juga nggak mampu kok. Mengelak aja kerja. Nah itu nya itu kata ganti Tadi- merujuk kepada siapa, Pak? Pak Ando. Nya itu merujuk kata ganti kepada siapa? Itu loh pertanyaannya. Anda mau tanyakan Baca ke pendeta ayat dulu. 1, kamu mesti tahu. Bertahu. Anda mau tanya ke pendeta Nya itu dulu. apa, Pak? Nya itu Mau apa? tanya kamu lagi. Lagi. Kau masih banyak PR. Kan ini Nyah dulu siapa? Selesaikan dulu. Kamu tadi belum jelaskan kata aku itu. Aku Muhammad diperintahkan. Kamu bilang perkataan Allah. Aku adalah Rasul. Betul, Bapak gini, Pak. Jangan menghindar. Perkataan Allah. Anda nggak bisa jawab jadinya. Langgang nih. Aduh, lucu Anda itu, Pak. Pak Ando, kenapa kau Lari. lari kayak dikejar-kejar anjing? Mode lari jadinya. Mode menghindar. Mm-mm. Kau tahu kau pernah lihat orang yang lari dikejar-kejar anjing? Nah, ini udah mulai ngopi ini. Dia mungkin tanya Dola ini. Tanya Dola, benar nggak Dolanya ini siapa sih? Loh, kok begini ya? Yang ngomong Yesus, sama seperti engkau Bapak, memberikan kepadanya. Yang ini siapa? Kamu melintir. Kau mau melintir kau yang baca? Enggak melintir, Pak. Dia berbicara. Itu cuma baca, Kang Chan. Makanya Bukan dia sudah baca, bukan saya dia baca tadi. demikianlah kata Yesus. Lalu ia mengadahkan ke langit, mengadakan tangan. Dia berbicara kepada Bapaknya. Oke, terus? Sama dengan berbicara. Kalau Terus apa kata Yesus? apa kata Yesus? Barusan. Permuliakan lebih aku permuliakan sama dengan memberikan kepadanya. Dia ingin mengatakan Nya, memberikan nya itu kepada siapa, Pak? dia- Siapa? Dirinya. Lo diri aku kalau dirinya. Dirinya. Aku, kepadaku. Ini kepadanya. Iya, Jadi yang bicara siapa? dia kan berbicara. Iya, loh. Katanya tadi yang berbicara Yesus. Saya Tadi yang bicara Yesus. kata ke Kalau Yesus kepadaku dong, ini kepadanya. baca ayat 1 sampai 3 berjelas Dan kamu. tadi baca ayat 1 udah dari tadi 3 kali diulang. Kamu ditanya aku Kalau Aku kepada Yesus kepadaku. Pak, ini pelan-pelan, kepadanya. Pak Ando. Pak Ando, pelan-pelan. Kamu jelaskan Pelan-pelan, dulu dibaca kata aku pelan-pelan, yang digunakan. dimasukkan Aku ke adalah otak, seorang Pak. rasul. Dimasukkan ke otak, dicerna, gitu, Pak. itu aja kamu Bagaimana kau bisa bertanya? Jelas. Negeri Mekah. Aduh. Kepadanya aja kau nggak bisa jawab. Kamu kok nggak bisa jawab? Nya itu, Pak. Nya itu kata ganti merujuk kepada siapa, Pak? Nya. Kalau aku, Yesus. Kepada engkau, Bapak. Nya ini siapa, Pak?
Kepada Paulus, Kepada ya anak. Paulus. Kepada Hah? anak. Anak yang mana? Anak yang mana dulu, Pak? Anaknya kan banyak jadinya, Israel Pak. anak Tuhan. di ayat Israel anak pertama. Tuhan. Anak di ayat pertama. Di ayat pertama kan di situ. Kalau anak-anak Bapa pertama siapa? telah Aku. dipasang. Anak Kalau pertama. Yesus, Mbak. Kalau Oh, Yesus Israel. kepada Israel, aku. Bang. Anak tunggal. Israel anak tunggal kan? Anakmu supaya anakmu memuliakan engkau Berarti sama bukan seperti Yesus. engkau. Nah, Kalau Yesus engkau ini aku. kata ganti Bapa telah memberikan kepadanya. Nya ini kata ganti anak di dalam ayat pertama. Ya, Anak yang mana dulu, Bang? Siapa? Nah, anaknya yang mana? Itu rujukannya di ayat keempat. Aku telah memuliakan engkau. Di sini anak yang Kepada siapa? memuliakan Susah itu sekali Yesus. jawab kepada siapa? Aku. Kepada Yesus siapa? ini loh. Mantul. Kalau Yesus kepadaku, kan Yesus ngomong. Ini nih, di ayat pertama. Ada dua Yesusnya berarti, Bang. Kan Yesus Yesusnya ngomong. ada dua dong. Kepadaku. Bukan. Yang ngomong Yesus. Kepadaku. Kalau Ini Yesus. loh. Kalau bilangnya itu ke Yesus salah. Kalimat pertamanya. Si Pak Ando itu lagi anak. googling dia nyari. Kok bisa jadinya? Ya itu kata ganti Kok anak. bisa jadi? Kok Oh bisa ini jadi? Pak, Bang Ando, Bang Do. Aku nanya, Katanya itu bukan ke Yesus, Bang Ando. Bang Ando. Bro admin mengatakannya itu bukan kepada Yesus. Nah, Ya sekarang itu kepada anak. Itu Sekarang dari anak yang mana dulu? Kalian enggak, kalau kalian itu tidak yang mana? mau diapain pun kamu tidak mau mendengar itu aja. Pak, bentar Pak Bando. Anda Protestan tuh gagal, Pak. Kita ngomong sama orang Katolik nih. Kita ngomong sama orang Katolik. Anda Protestan udah gagal. Udah. Silakan Bro admin. Kan tidak mau ya sama saja nggak diskusi. Bukan nggak mau, Pak. Anda gagal. Gagal. Anda mau lari, Gagal ya? menjawab. Sudah Silakan, Bro Admin. tadi. Ah, Belum. Ah. Aja. Bohong. Udah salah bohong lagi parah nih. Iya. Bukan bohong, Bang. Ngeles. Menghindar. Udah dia bilang udah Menghindar dari jawab, belum pertanyaan. jawab. Dia masih googling kok bisa jadinya. Iya. Kok bisa jadinya di Nanti 2027 Pak minta revisi Pak itu Pak. Kan LAI mau ngeluarin TB3 itu. 2027. Ya, Minta aja Al-Quran. revisi Pak. Nyanya itu dihilangin Pak. kamu tahu Biar nggak nggak jadi polemik. Al-Quran terjemahan Kementerian Agama sudah 4 aku kali. ini Yohanes dulu 17 gimana? Yohanes dulu ini. 17 dulu dia lari. Pak Ando lari tunggang langgang dia. Kementerian Agama sudah 4 kali direvisi. Jangan ngomong. Dia lari dari Bible menuju Quran Kamu semuanya. singgung revisi. Kamu Dia- tahu dia penulisan dia Al-Quran. tinggalkan Bible, Dengar ceramah dia tinggalkan Profesor Bible dengan penuh Munir PR, lalu coba Islam. lari ke Quran. Pak Ando, kenapa? Singgung Kok revisi. masalah dengan Bible ya? Kenapa Anda bermasalah dengan Bible? Jadi jangan apa seperti mengolok-olok. Kalau soal revisi mah Bukan ngolok-ngolok, fakta itu Pak. Fakta itu. Bahasa. Gimana sih? Kalimat itu berkembang, oleh karena itu terjemahannya pun harus disesuaikan. Kalau nggak disesuaikan, kita Yang tidak terjemahan yang benar mengerti. gimana? Al-Quran Terjemahan yang benar gimana? sudah 4 kali terjemahannya direvisi, terbitan Kementerian Agama sejak tahun 65 sampai sekarang. Karena perkembangan bahasa itu nggak masalah itu, harus sesuai. Saya kasih contoh ya. Ya udah, sekarang Tunggu dulu. Pando, kita kasih contoh. Karena bahasa itu Sekarang masuk lagi. berkembang, Pando. menimbulkan pengertian baru. Kalau nggak disesuaikan, lari Baik. arti kita nanti. Baik. Lari arti. Baik, sekarang tolong berikan pengertiannya. Sekarang Jangan masuk ke nomor 3-nya. Nomor Kayak 3. mengolok-olok. Yohanes 17 nomor 3. Saya tanya ganti sama kamu. Tadi kau nggak jawab, Pando. Sekarang substitusi pertanyaanmu yang tidak terjawab dengan nomor 3-nya. Kau belum bisa ganti ke saya sebelum kau jawab dulu. Nomor 3 Kamu gampang. tanya, siapa yang berbicara dia Al-Ikhlas ayat 1? Siapa yang berbicara? Nomor- Al-Ikhlas ayat 1. Coba jawab ke saya. Oke. Fair Pak, kamu aja nggak jawab Pak. Gimana sih? Nggak fair itu. Jawab sih? dulu. Saya kan bertanya. Muslim disuruh jawab terus, Dengar. kamu nggak bisa jawab. Gimana? Nah, itu sudah diterangkan tuh kata ganti ini, Bukan kata ganti. bukan jawab itu Pak. Kenapa? Bapak menjelaskan yang nggak ada konteksnya. Udah. Saya mau tanya, siapa yang berbicara di Al-Ikhlas? Ngapain nanya gini Pak? Ngapain Muslim disuruh jawab terus, sedangkan Anda nggak menjawab? Gantian dong. Saya tidak Iya mau gantian bantah. namanya, gantian jawab. Lah, saya Jawab sudah dulu. diterangkan tadi kata ganti. Nah, ya, sampai bohong. ayat 4 sudah pernah Bohong, dibilang. enggak, jangan Kenapa jadi Kristen bohong? Bang. Coba, saya mau tahu dulu Al-Ikhlas ayat 1, siapa yang berbicara? Iya nanti jawab dulu, nanti dijawab kok itu. Jawab dulu itu. Jawab dulu. Kalau kau memframing revisi. Saya nggak framing Pak, itu nanya. Pertanyaan itu bukan framing Pak. Al-Quran itu pun kita pelajari kok. Al-Quran terbitan Kementerian Agama pun direvisi. Pando, Itulah Pando. menyesuaikan bahasa. Apa singkatan dari KJV? Perbaiki sesuai. Pando, sebentar dulu, sebentar. Apa singkatan dari KJV? Kalau KJV. tidak Kepanjangan Bang. Kang Chan, kepanjangan dari KJV. Apa kepanjangan dari KJV?
Jadi Apa? biar ngerti, bahasa itu pun Bukan bahasa KJV, kepanjangan dari KJV. Makanya disesuaikan. Nah, nggak mau Sekarang jawab ada kan dia. sistem Alasan online. kenapa dia tidak mau Jadi, Jawab dia. Karena dia tahu betul yang versi-versi itu Kristen Bible, KJV, King James Version, NKJV, New King James Version, NIV, New International Version. Apa lagi? Banyak. Itu kan RSV, RSV. Revised Standard Version. Version. Bible itu banyak versi. Kalau bahasa ya, aku bilang. Bukan kalau bahasa, aku- versi. So, ambil sekarang buku kalau yang ini, saudara, semua versi. mendatang, tunggu lu, Bahasa. semua mendatangi neraka. Sekarang udah dibilang melewati jembatan. Udah ada nih Maryam ayat 71. Loh, kok jadi perwakilan Tuhan jadinya? Padahal semua mendatangi neraka. Sekarang Termasuk melewati Yesus kan? jembatan. Maryam Termasuk Yesus 71. masuk neraka kan? Semua. Ya udah, kenapa Yesus Tuhanmu masuk neraka juga? Dari mana? Apa Kamu yang 2 nomor mengimani, 31? kamu mengimani Maryam 71 dan itulah Nah, itu janjinya di sama KPR kamu. pasal 2 Yesus keluar dari neraka kok. Gak tahu Bible. Yesus memberikan hidup kekal. Yesus keluar dari Hades dan Panik neraka. dia. Baca aja. Itulah percaya kami karena di hari terakhir ada kebangkitan. Yesus sudah membuktikan dan naik ke Itu yang surga. kebangkitan. Itu Oh, jadi Yesus belum bangkit. Tetap aja mati, Pak. memberi contoh Tetap sudah aja mati memberi dia. contoh kebangkitan. Baguslah. kami Berarti Yesus belum bangkit ya. percaya. Jadi bangkitnya dari terakhir nanti. Di hari Baguslah. Ya. Bagus. Dia nggak meyakini Yesus bangkit, nggak yakin. Dia betul. Yesus belum mati, dia terangkat ke langit seperti kata Yohanes. Kami itu Al-Quran itu datang 600 belakangan, 600 tahun. Peristiwa penyaliban. Pak, abad sudah 16 ditulis di itu lebih Alkitab, muda dari abad 7, Pak. pertama. Udah. Abad Nama 16 itu lebih sejarawan. muda dari abad 7. Secara itu apa yang menulis paling dekat itulah. Karena Al-Quran itu datang 600 tahun kemudian. Jauh Iya, Pak, Anda 16 abad 16 malah. Abad 16 Anda tanya Bro Admin. Diakui nggak Protestan? Enggak, Pak. Nggak diakui, Pak, dari abad pertama, Pak. Abad 16 lahirnya Kalender Protestan. yang kau pakai ini pun berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus di KTP-mu. Tahun Masehi, tahun Mesias. Pak, Yesus nggak pakai Masehi, Pak. Maria itu ngelahirin nggak pakai Masehi, pakai kalender Ibrani kuno. Lalu Yesus hadir. Tahun berapa KTP-mu Yesus lahir? pun Kau pakai tanggal lahir. Tahun berapa Yesus lahir? Bukan kau pakai tahun hijrah. Tahun berapa Yesus lahir? Tahun berapa? Tahun yang kau pakai ini Idiot. disebut Tahun berapa? tahun Masehi. Ya udah, tahun berapa Yesus lahir? Yesus lahir disebut sebelum Ada yang nggak tahu Masehi. deh. Pernah baca Tahun sejarah berapa Yesus lahir? yang berkaitan dengan Nggak Yesus. mendengar dia, mode bongol Dia ini. kata, tahun Memang berapa tua. Yesus lahir? Apa? Kamu sudah tahu kan? 2026 tahun lalu. Saya tahu, Pak, Ini orang tua itu 2026. bermasalah di pendengaran, Inilah Pak. Makanya Anda nggak tahunnya. dengar. Kau pakai itu, kau pakai di KTP-mu, kakakmu, kau pakai. Tahun berapa Yesus lahir? Jadi saya bilang, Idiot. inilah tahunnya Yesus 2026 tahun lalu lahir. Lahirnya tahun berapa, Pak? Yesus lahir tahun berapa? Disebut. Tahun berapa? Kalau sebelum Yesus lahir disebut sebelum Masehi. Musa, Abraham, itu Di sebelum Matius 1. Di Matius 1. Sebentar, Pak, sebentar. Dengerin Mbak Ando, bacot terus dari tadi, Pak Ando. Dengerin. Di Matius. kedua, ketiga, Pak, empat. ini Bible Anda. Bisa hargai Itu Bible kau Anda, Pak. pakai. Bisa hargai Bible Anda. Di buku Matius, menurut Matius, Yesus lahir tahun ketiga sebelum Masehi. Anda percaya nggak? Nggak usah kamu bahas di situ. Saya bicara tahun. Iya, tahun Ini ketiga kamu sebelum akui Masehi, nggak? minimum. Kamu aku enggak tahun Masehi yang kau pakai ini. Masehi itu Mesias. Mesias itu Yesus Kristus. Berngerti? Mesias itu kemah, Pak. Mezbah. Ini bukan tahun Pilar Hijriah. Bukan Mesias, tahun Mezbah Hijriah. Mesias, Kores orang pagan Mesias. Kan kalau mengolok-olok ngediskusi nggak enak. Enggak, Pak, fakta, Pak, fakta, Pak. Tanya, jawablah. Saya enggak bumbu-bumbuin. Mesias dalam Bible Bapak itu, Mezbah itu Mesias, Pilar Mesias, Wajan Mesias, Kores orang pagan Mesias. Jadi jangan kamu. Kok jangan kamu? Jangan buka di luar buku tulisan. Nanti kalau tentang Al-Quran. Bible ini banyak Bible, tulisan. imamat, buka Jadi imamat. sekarang kita Mezbah itu Mesias, kesampingkan Pak. itu. Kita Yang Mesias, kesampingkan. disebut Mesias itu dalam Bible tidak hanya manusia. Wajan Mesias, Pilar Mesias, Mezbah Mesias, Kores orang pagan juga Mesias. Mesias semuanya. Jadi gini ya, kalau soal penyalipan katanya Paulus Mesias. Tunggu dulu, penyalipan tidak terjadi. Padahal tafsir dahulu, ulama kuno, saya sebut namanya. Lalu kenapa Yesus tidak disalib, kata Lukas? Benar disalib. Lalu Ulama kenapa Yesus tidak disalib kata Lukas?
Buka sejarah kuno, ulama-ulama dulu mulai Sejarah kuno. Ibnu Katsir ke atas mengatakan Yesus benar-benar disalib. Itu absurd ulama kalian. Lalu lupa. kenapa Lukas mengatakan Itu Yesus kalian tidak sendiri disalib? berdebat sendiri. Kalau ya kan Isa gitu kenapa disalib. Lukas mengatakan Kata Yesus ulama tidak ini, disalib? Ulama terdahulu. Ya tafsirnya ada. Mendengar. Ulama Dia juga. nggak itu. mendengar. Dia hanya mengklaim tanpa data. Lalu Kalau kenapa kami Lukas final. mengatakan Yesus tidak disalib? Kalau kami final karena Injil itu ditulis dekat dengan peristiwanya oleh saksi sejarah. Bagus. Lalu kenapa Lukas mengatakan Yesus tidak disalib? Sejarawan pun menulis Papius, ya, sejarawan Yahudi Papius. pun menulis. Papirus. Lalu kenapa Sejarawan Lukas pun mengatakan Yesus menulis tidak disalib? abad pertama menulis fakta penyaliban. Jangankan Injil, sejarawan abad pertama orang Yahudi Romawi. Al-Quran itu datang 600 kemudian dan tafsir ulama pun ada yang mengatakan Isa benar disalib. Isa sama ulama. Lalu kenapa Lukas Saya mengatakan baca Yesus itu. tidak disalib? Lihat, dia sengaja menutup telinganya, lihat. Lalu kenapa Lukas mengatakan Yesus tidak disalib, Pak? Di mana Lukas Yesus tidak disalib? Lukas Bacakan. pasal 22 nomor 69, coba Anda baca. Baca. Nah, lihat, nggak mau kan? Dia nggak mau buka Bible, lihat. Nggak mau buka Bible. Baca biar saya Nggak berani. Dia lihat Al-Quran saya buka, saya baca, saya senang baca Quran. Dia Bible baca, nggak mau baca Bible. Dia tahu betul kalau dia baca Bible, ancaman mendekat kepada dia. keraguan di kami tentang Lihat, nggak mau baca Bible kan? Lihat, orang Kristen menjauh dari Bible. Kami yang tidak setuju dengan Lukas Yesus itu 2269, kenapa nggak kau baca? yalah, Nah, takut dia takut baca Bible, dia takut. kok takut? Kau Ya udah baca Lukas 2269. Silakan Nggak takut baca. kan? Takut. Mau bacakan? Kok jadi aku yang baca itu Biblemu? Lukas 2269. Bacakan aja. Ah, Saya takut siap kan? mendengar. Lihat orang-orang Kristen takut baca Bible. Tadi saya sebut Tadi Al-Quran. Anda saya baca. menyuruh buka surat Asyura Saya ayat tadi 125, saya baca saya- bahkan dari 190. Saya Saya baca tadi semuanya. sebut Al-Quran, Sekarang saya toh baca. baca Lukas 2269, dia Kamu nggak mau. bacakan. Ada satu ayat nggak mau. Bible Kamu dijauh. bacakan aja. Saya Saya nggak mau tadi baca. menyebut Al-Quran. Dia malu baca Bible, lihat. Kok Nggak mau malu? lihat baca Bible. Saya tadi Ya. menyebut An-Namal 91 saya bacakan. Lukas 22 nomor 69. Asy surah 125 saya Ketakutan. bacakan. Kenapa Sekarang dia kamu ketakutan? menyebut bacakan. Mereka ketakutan baca Bible. Malu ya, Langsung malu baca memberani Bible. Takut. Malu ya. Saya persilahkan kamu baca. Takutnya nggak Bible Anda. Anda bilang ini kitab saya dari tadi kan. Bible Anda Lukas Karena kamu yang 2269. menyebut, kamu harus bacakan. Anda tadi menyebutkan surat Asyura, saya baca. Saya yang bacakan Asy surah 125. Nggak mau, dia An-Namal, takut deh. Kamu yang Inilah mundur, alasan. kamu yang Tahu nggak mundur. teman-teman sekalian? Kenapa mereka ketakutan baca Bible? Karena mereka tahu betul Bible akan membunuh mereka kan? Mana? Kamu memperhatikan. Lukas 2269. Baca. Nah, Silakan baca Bible Anda biar itu. didengar orang. Lihat. Silakan. Mereka Kamu bilang, baca Quran, suruh saya baca Quran, saya baca Quran. Sekarang saya suruh satu ayat dalam Bible, mereka nggak mau baca, lihat. Baca. Emang Nah, masalah kamu baca. penyaliban Malu hanya di baca satu Bible. ayat. Lukas Elah, 2269. banyak kali ayat Ini Biblemu. tentang penyaliban. Lihat. Detail Lukas diterangkan. 2269, Di dibaca dulu Yohanes, dong. di Matius, di Lukas, di Nah, Petrus. Lukas 2269, baca. Jadi gini Bro Admin ya. Ini gambaran Protestan. Kapasitas otaknya kayak gini. Dia mempermalukan dirinya sendiri dari tadi. Apa? Beda sama Katolik. Katolik lebih pintar dari Protestan. Ada mempermalukan. Saya suruh dia baca, kenapa nggak Baca mau? dulu, saya disuruh baca Quran, saya suruh, enak aja saya disuruh. Lukas 2269 bukumu, banggalah baca Bible. Loh, sekarang kamu menyebut Tidak mau baca nanti Bible. kusebut ayat Al-Quran saya yang Kenapa baca. Kristen ini ketakutan baca Bible ya? Nggak ada aku saya. Lukas 2269? Saya nggak takut, kamu jangan Baca kalau gitu. Nanti kusebut ayat Al-Quran saya yang baca. Kenapa nggak berani baca? Saya sebut saya yang baca. Kalau gitu kenapa nggak berani baca? Nah, kamu yang menyebut silakan baca, saya dengar. Anda menyebutkan Asyura 125, saya baca. Saya yang Anda baca, dulu baca, tadi saya baca. duluan. Saya yang baca duluan tadi. Sesungguhnya aku adalah Sekarang, rasul. oke, Kamu sekarang saya yang- baca. Sekarang saya baca. Eh, Sekarang saya baca. Saya yang duluan baca. Sekarang saya baca Lukas 2269. Oke, baca, dengarkan. baca, baca. Mulai Diam. sekarang, dengarkan. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk sebelah kanan yang maha kuasa. Saya tanya, siapa anak manusia yang sudah duduk sebelah kanan yang maha kuasa? Jadi maksudmu apa? Itu ya sudah naik ke surga. Saya ulang lagi. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Siapa anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa? Yesus. Lalu yang bicara di situ siapa? Yang bicara sih. Kamu sudah tahu, udah menyebut siapa penulisnya tadi. Kok penulisnya yang nulis, yang ngomong penulisnya, aduh baru tahu Ini aku. teks merah.
teks merah, saya bacakan teks merah. Tahu teks merah artinya? Teks Jadi merah. maksudmu, Kata Yesus teks merah ini, dengar kata teks merah ini. memang Yesus Saya naik ke disuruh baca, surga dia ngomong terus. setelah Saya disuruh 40 baca, hari kau ngomong setelah terus. Ini mau bangkit. saya baca. Makanya Kau nggak mau baca, saya mau baca, tapi kau ngomong terus. Ini mau saya baca. Ini teks merah. Jadi Teks karena merahnya naik itu nggak mengatakan, disalib lah. ini teks merah. Teks merahnya mengatakan, mulai sekarang. Tidak disalib. Nggak mau. Disuruh baca, nggak mau. Saya 40 hari baca, dia setelah ganggu. bangkit. Jelas dia 3 hari dalam kubur, 40 hari setelah Kalau- bangkit ini saya baru baca naik. Bible. Maka disebut Anda nggak mau baca sudah Lukas, duduk dia di sebelah nggak mau baca kanan. Bible, saya mau baca, diganggu sama dia. Karena Kita tidak dibilang pernah naik mendengarkan berarti Bible, orang. Pak, Anda nggak menghargai Bible Anda, Pak. Ini lagi bacain Bible kok Anda ganggu. Bisa saya Iblis baca. itu, Mbak. Anda nyuruh Kalau saya ada baca. orang membacakan Bible, Pak, diganggu. Itu iblis pekerjaannya, Anda Pak. nyuruh saya baca. Dia Anda nyuruh saya ini baca. Apa masukmu kan berarti Yesus Anda tidak nyuruh bisa saya baca. itu kan? Bisa saya Padahal baca. dia nggak tahu. Aneh, Tiga Pak. hari Pak, nggak dengar mau. Pak, bacot Pak. bangkit, Anda itu 40 jangan kayak hari iblis, baru Pak. Bisa naik baca. ke atas. Bisa saya baca. Mau Anda nyuruh saya baca kan? ingin ya baca. Bagus. Silakan baca. Saya baca teks merah, dengarkan. Teks merah nih. Teks Silakan merah. baca. Kata teks merah ini, mulai sekarang anak manusia sudah duduk sebelah kanan yang maha kuasa. Siapa anak manusia yang sudah duduk sebelah kanan yang maha kuasa? Kalau dibilang Yesus itu kan Yesus anak manusia juga disebut. 40 hari setelah bangkit dia naik ada menyaksikan. Itulah Mulai yang disebut. sekarang anak manusia sudah duduk sebelah Iya. kanan yang maha kuasa. Sudah. Lah kapan itu setelah bangkit kan ditulis itu. Bukan. Di- Itu ini makanya buka itu Bible-nya. ditulis itu kan kita Injil itu Injil. Lukas Injil 22 itu ditulis berarti tentang belum ada kisah Yesus. penyaliban itu di Lukas 23. Loh, penyaliban itu banyak sekali lo cerita. Jangan hanya kau pikir satu ayat, ampun. Lukas tunjukkan ada penyaliban Yesus selain di Lukas 23. Yohanes, di Matius. Yohanes kemana Yohanes? Ini Lukas 23 penyaliban. Lukas 22 berarti belum disalib. Teksnya merah. Kata Lukas 22 nomor 69 teks merah. Kata teks merah ini mulai sekarang anak manusia sudah duduk sebelah kanan yang maha kuasa. Siapa anak manusia yang sudah duduk sebelah kanan yang maha kuasa? Kuterang mau nggak? Kuterangkan. Saya telah Siapa? disalib. Ditanya kuterangkan Itu semuanya, biar ngerti kuterangkan kau, sambil jangan. gelap. Nggak ada terang 3 gelap hari semua. bangkit setelah 40 hari baru naik ke. Oh, dia sudah naik barusan. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk Itu sebelah ditulis itu kapan kau baca sekarang apa? Lukas 22. Iya, Sebelum penyaliban. Penyaliban itu Lukas Belum 23. penyaliban. Loh, kok aneh. Penyaliban itu di Lukas ini. Aduh ampun deh. Baca aja Lukas 23 itu penyaliban. Di Yohanes, di Matius pun. Jadi Lukas kuterangkan. dulu. Lah, Penyaliban Lukas di belum dalam kelar. Jangan ke Yohanes. hari Yohanes belum bangkit. kelar. Lari ke Paulus. Naik. Kamu bilang penyaliban di luar. Udah, gimana? Naik ke surga setelah 40 hari. Baru Nah, naik. Itulah. Itulah Kristen. Inilah yang membuat orang-orang di Eropa, di Amerika, di Barat semua, mereka tidak mau adanya kekristenan. Mereka tidak ada. Saya lihat testimoni seorang ibu, datang seorang anak kepada seorang ibu. Dia berat sekali mengatakan ibunya, aku masuk Islam ibu. Lalu apa respons ibu itu? Bagus nak. Kata dia, orang-orang itu maksudnya orang-orang Islam itu, mereka orang-orang yang benar. Mereka suka memberikan charity itu sodakoh, infak sodakoh. Mereka orang-orang yang selalu tersenyum kepada kita. Lihat, mereka orang-orang Tuhannya benar. Ibunya sendiri, karena ibunya sendiri tahu, ibu ini punya hati, dia tahu betul ajaran Kristen itu seperti apa, maka dia tidak mau menjerumuskan anaknya. Seriusan, testimoni, dia tidak mau menjerumuskan anaknya. Jangan sampai anakku seperti orang gila kayak. Lihatlah, alasan kenapa idenya Rasul, dia tahu betul kekristenan seperti apa, nggak punya dalil, nggak punya apa-apa. Yesus Tuhan bukan ajaran Yesus. Yesus ilahi bukan ajaran Yesus. Yesus penyaliban terhadap Yesus, pembunuhan terhadap Yesus bukan ajaran Yesus. Yes. Yesus diselamatkan, ajaran Bible. Ibrani 5 nomor 7. Karena kesolehannya, doa Yesus didengar oleh Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari maut. Itulah alasannya. Pikirkan baik teman-teman Kristen. Itulah Kristen. Inilah yang membuat orang-orang di Eropa, di Amerika, di Barat semua, mereka tidak mau adanya kekristenan. Mereka tidak ada. Saya lihat testimoni seorang ibu, datang seorang anak kepada seorang ibu. Dia berat sekali mengatakan ibunya, aku masuk Islam ibu. Lalu apa respons ibu itu? Bagus nak. Kata dia, orang-orang itu maksudnya orang-orang Islam itu, mereka orang-orang yang benar. Mereka suka memberikan charity itu sodakoh, infak sodakoh. Mereka orang-orang yang selalu tersenyum kepada kita. Lihat, mereka orang-orang Tuhannya benar.
ibunya sendiri, karena ibunya sendiri tahu, ibu ini punya hati, dia tahu betul ajaran Kristen itu seperti apa, maka dia tidak mau menjerumuskan anaknya. Seriusan, testimoni, dia tidak mau menjerumuskan anaknya. Jangan sampai anakku seperti orang gila kayak. Lihatlah alasan kenapa dia nyerocos, dia tahu betul kekristenan seperti apa, nggak punya dalil, nggak punya apa-apa. Yesus Tuhan bukan ajaran Yesus. Yesus ilahi bukan ajaran Yesus. Yesus penyaliban terhadap Yesus, pembunuhan terhadap Yesus bukan ajaran Yesus. Yes. Yesus diselamatkan, ajaran Bible. Ibrani 5 nomor 7. Karena kesolehannya, doa Yesus didengar oleh Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari maut. Itulah alasannya. Pikirkan baik teman-teman Kristiani. Itulah kekristenan yang sebenarnya. Ya. Dan malam Ya, nih. saya tambahin lagi Bang. Jadi tahun 2023 itu sudah ingkrah di gugatan orang tua murid di Utah. Jadi pada tahun 2023 sebuah distrik sekolah di Utah, Amerika Serikat secara resmi menarik Alkitab dari perpustakaan sekolah dasar dan menengah. Kronologinya, pemerintah setempat awalnya membuat undang-undang yang melarang buku berisi konten sensitif, kekerasan dan vulgar di sekolah. Jadi aksi protes ini sebagai bentuk bahwa orang tua murid mengajukan keluhan resmi dan berargumen bahwa jika hukum itu adil, maka Alkitab juga harus dilarang di dalam rak-rak perpustakaan di sekolah dasar dan sekolah menengah atas. Karena mengandung unsur kekerasan incest, konten dewasa, tidak memiliki nilai pendidikan bagi anak-anak. Akibatnya, pihak sekolah terpaksa menarik Alkitab dari rak sekolah sampai sekarang. Itu sudah inkrah, Bang. Ya, silakan. Biblos. Ya itu ya, saya izin dulu ya, baru si Pak, Mbak Cenil, Tutup Bang. lah Kang Chan, tutup. Oh tutup, baik. Iyalah mau udah malam, Iya, iya. udah pagi. Udah ngantuk ini Bu Rosifa ini. Teman-teman sekalian, Iya. Allah mengatakan wala talbisul haqqo bil batil. Jangan mencampurkannya hak dengan yang batil wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Satu tahapan yang paling awal adalah pengetahuan terhadap yang hak dan yang batil. Saya kira kita sudah ada di mode itu ya. Kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Balik lagi sebetulnya ujung kepada hati, mu'allafatu qulubuhum, dilunakkan hatinya. Bukan dengan cara ngeyel-ngeyel seperti Bapak tadi, dan ngeyel itu yang saya harapkan sebetulnya supaya orang-orang tahu bagaimana kekristenan yang sebelumnya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas nama host yang cantik. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.